Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka. Realisasi investasi BPI dan Antara tembus 179,05 triliun rupiah sepanjang semester pertama 2025. Pertemuan Trump dan Putin mengenai perang Ukraina berakhir tanpa kesepakatan. Halo pemirsa, selamat pagi kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights dan tentunya saya tidak sendiri bersama dengan rekan Rosalin Chu yang hari ini ceria sekali sepertinya merah-merah. Iya, tentu saja ceria sekali. Kalau kemarin outfitnya warna merah, hari ini ganti genre sedikit warna pink gitu ya, tapi masih merah muda karena nuansanya masih euforia menyemarakan HUT ke-80 Republik Indonesia ya. Ya, kalau kita berbicara kemarin gitu ya, HUT ke-80 Republik Indonesia sepertinya banyak hal unik terjadi. Ya. Salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto yang memimpin pertama kali nih, Ca. Nah, kalau Ocha sendiri kemarin ada pengalaman seru nggak selama liputan 17 Agustus? Wah, kalau saya sih kemarin sangat-sangat suka lihat langsung ya terkait dengan atraksi Fly Pass, kemudian ini ya aerobatik ya, aerobatik itu keren banget ya, ada asap-asap warna merah, warna putih, feels like unreal gitu ya, tapi ternyata real. Dan kemudian juga seru sekali kemudian bagaimana lagu-lagu kebangsaan ini dinyanyikan dengan nuansa keroncong ya, biasanya kan lebih ke pop, kemarin tuh keroncong, jadi kayak wah, nuansa tradisionalnya dapat banget juga. Wow, ini semakin menambah kemeriahan dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan tentu mungkin Anda juga sedang menyemarakan begitu ya, kemarin sudah melaksanakan berbagai kegiatan dan hari ini akan kembali kami temani pemirsa dengan sejumlah informasi dan tentunya informasi-informasi update lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda. Ya pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com bersama saya Rosalin Chu. Dan saya Fajar Wayong, inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik peringatan kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025. Ya, di mana upacara perdana bagi Prabowo sebagai Presiden Indonesia ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik peringatan kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025. Di mana upacara perdana bagi Prabowo sebagai Presiden Indonesia ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-80 tahun. Mengusung tema upacara Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, Prabowo menyiapkan upacara sekaligus pesta rakyat perdana bagi masyarakat yang beruntung mendapatkan undangan, sekaligus mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka dan masyarakat yang memadati kawasan Monumen Nasional di Jakarta. Mengenakan pakaian adat Melayu, Prabowo memimpin upacara detik peringatan kemerdekaan RI sebagai inspektur upacara, di mana sejumlah detail menarik terekam dalam upacara detik-detik pengibaran bendera merah putih. Salah satunya ialah saat Prabowo terlihat mencium bendera merah putih usai diserahkan kepada pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas membawa baki Bianca Alessia Cristabella. Kemudian pada malam harinya, pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat bagi masyarakat yang mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera di Istana Merdeka, serta yang berada di kawasan Monas dengan menyuguhkan beragam festival konser, termasuk disediakan hidangan gratis yang melibatkan pedagang kaki lima di sekitaran kawasan tersebut. Dari Jakarta, tim liputan idxchannel. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 dalam sidang paripurna MPR DPR Jumat kemarin, di mana pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini sebesar 2,78%. Presiden Prabowo Subianto menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, di mana pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini sebesar 2,78%, dengan target pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan laju kenaikan belanja negara. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai 3.147,7 triliun rupiah atau naik 9,8% secara tahunan. Pendapatan negara tahun depan ditopang oleh target penerimaan pajak 2026 senilai 2.357,7 triliun rupiah, pendapatan kepabeanan dan cukai 334,3 triliun rupiah, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 455 triliun rupiah.
Sementara itu belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan menembus 3.786,5 triliun rupiah atau meningkat 7,3% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai 3.136,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 650 triliun rupiah. Adapun pemerintah juga mendesain keseimbangan primer negatif mencapai 39,4 triliun rupiah pada 2026. Dengan demikian, defisit APBN tahun depan ditargetkan sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto tanah air. Berbagai sumber ada Exchange. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan asumsi makro dan target pembangunan dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2026. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan mencapai 5,4%, lebih besar dari target pertumbuhan ekonomi 2025 yang dipatok sebesar 5,2%. Pemerintah resmi menetapkan asumsi makro dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2026. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan mencapai 5,4%. Angka tersebut lebih besar dari target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 yang dipatok sebesar 5,2%. Pemerintah juga menetapkan inflasi sebesar 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 16.500 per dolar Amerika. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price ditetapkan sebesar $70 per barrel. Pemerintah juga menetapkan lifting minyak sebesar 610.000 barrel per hari dan lifting gas bumi sebesar 984.000 barrel setara minyak per hari. Pemerintah juga telah menetapkan tingkat pengangguran terbuka tahun depan sebesar 4,44 hingga 4,96%, rasio Gini 0,377 hingga 0,380, tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%, tingkat kemiskinan ekstrim 0 hingga 0,5%, indeks modal manusia ditetapkan sebesar 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95%. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026. Sumber pertumbuhan akan datang dari investasi, ekspor, serta tren ekonomi digital dan pengelolaan mineral kritis. Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga iklim usaha yang kondusif dengan menyiapkan berbagai insentif fiskal. Selain itu, pemerintah menyoroti peluang ekspor Indonesia, termasuk perjanjian dagang internasional seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA hingga rencana kerjasama dengan Kanada dan negara lain diyakini akan memperluas diversifikasi pasar ekspor. Adapun ia menekankan potensi Indonesia sebagai pemasok mineral tanah jarang yang dibutuhkan dalam era digital dan teknologi ramah lingkungan. Dengan kombinasi investasi, ekspor, dan transformasi digital, pemerintah optimistis target pertumbuhan 5,4% dapat segera tercapai. Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau didengar dari Pak Ruslan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik. Sehingga tidak hanya inflasinya yang rendah, tapi pertumbuhan dan investasinya meningkat. Jadi kita akan terus meningkatkan iklim usaha dari Pak Ruslan, apa yang dibutuhkan beliau untuk menarik investor. Kita terus akan bekerja bersama, termasuk insentif-insentif fiskal yang akan kita jaga dan kita siapkan bersama. Pemirsa, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal 2 2025 tembus 433,3 miliar dolar Amerika atau tumbuh 6,1% secara tahunan. Utang luar negeri pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,3%. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 433,3 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 6,1% secara tahunan. Posisi utang luar negeri ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal 1 2025 sebesar 6,4%.
Adapun WLN pemerintah pada kuartal 2 2025 sebesar 210,1 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 10% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal 1 2025 sebesar 7,6%. Perkembangan WLN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara atau SBN domestik. Berdasarkan sektor ekonomi, WLN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,3%, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 19%, jasa pendidikan 16,4%, konstruksi 11,9%, serta transportasi dan pergudangan 8,6%. Berbagai sumber untuk iDiactional. Baik, itu dia tadi kalau kita lihat optimisme terkait pemerintah kemudian menaikkan target pertumbuhan ekonomi dari 5,2% ke 5,4%. Kalau kita lihat beberapa tahun lalu gitu ya, ini kayaknya memang cukup cenderung stagnan di angka 5%. Tapi kita lihat saja kalau memang dinaikkan jadi 5,4%, roadmap sepanjang tahun 2026 ini kalau memang sudah ada narasi-narasi positif yang dihadirkan, tinggal eksekusinya nih seperti apa gitu ya. Ya, setuju sekali, target-targetnya sudah dipasang, terutama kemarin juga yang cukup menarik dalam pidato penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN 2026 ini Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan akan terus berupaya untuk menekan defisit dari APBN bahkan bisa menyentuh 0% di tahun 2027 dan 2028. Kita harapkan juga berbagai strategi terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kemudian juga surplusnya APBN dan juga sejumlah capaian-capaian positif lain dari perekonomian Indonesia. Kita harapkan bisa benar-benar terrealisasi. Kita ke informasi lainnya pemirsa. BP Taskin terus berupaya tekan angka kemiskinan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah mencatat realisasi investasi BPI Danantara tembus 179,05 triliun rupiah sepanjang semester pertama 2025. Ya pemirsa, ke depan Danantara akan fokus menggarap sejumlah proyek termasuk pengembangan proyek yang fokus pada program pemerintahan. Pemerintah mencatat realisasi investasi BPI Danantara tembus 179,05 triliun rupiah sepanjang semester pertama tahun ini. Realisasi investasi BPI Danantara bahkan targetkan akan jauh lebih bergeliat pada paruh kedua. Hal ini sebagaimana arahannya disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto. CEO BPI Danantara, Rosan Roslani, menegaskan ke depan Danantara akan fokus menggarap sejumlah proyek, baik bersama investor dalam maupun luar negeri. Danantara juga akan aktif dalam pengembangan proyek yang fokus pada program pemerintahan. Rosan memastikan Danantara hanya akan masuk ke dalam proyek prioritas yang dinilai memiliki return atau imbal hasil sesuai dengan yang telah dicanangkan. Selama itu memenuhi kriteria dan juga parameter yang ada di dalam Danantara, tentunya harus ada return yang memang kita canangkan juga, ya kita terbuka untuk hal itu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menugaskan Danantara untuk mempercepat arus investasi di berbagai sektor strategis, termasuk sumber daya alam serta membuka lapangan kerja berkualitas. Prabowo menilai pengelolaan BUMN selama ini belum optimal. Padahal dengan total aset yang mencapai 1.000 triliun US dollar, seharusnya kontribusi terhadap penerimaan negara bisa mencapai setidaknya 50 miliar US dollar. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Presiden Prabowo Subianto menyebut program pembangunan sekolah rakyat menjadi salah satu strategi pemerintahannya untuk memutus mata rantai kemiskinan di tanah air. Di mana hingga saat ini pemerintah telah berhasil membangun 100 sekolah rakyat di penjuru negeri yang diharapkan dapat terus bertambah sekitar 100 sekolah di tahun-tahun berikutnya. Dalam pidato kenegaraannya di Gedung DPR RI Jakarta, Prabowo mengklaim bahwa sekolah rakyat telah memiliki kualitas pendidikan yang baik dengan pembangunan yang masif di daerah-daerah desil 1 atau 2 atau daerah dengan kelompok tingkat penghasilan yang sangat rendah. Di samping itu Presiden menambahkan untuk sekolah-sekolah konvensional lainnya, pihaknya telah membentuk sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi, termasuk menambah sekolah menengah atas Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk sekolah rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan
tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300, dan seterusnya. Sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk mereka yang dari desil yang terendah, desil 1, 2, dari mereka yang benar-benar penghasilannya sangat-sangat rendah. Mereka kita asramakan, mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik. Ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Pemirsa, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko mengibaratkan strategi Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim seperti pelatih sepak bola yang mempersiapkan timnya untuk menang di leg kedua pertandingan. Budiman menjelaskan dalam konteks pembangunan nasional, pemain yang dimaksud adalah rakyat miskin yang dibekali program makan bergizi gratis, sekolah rakyat dan akses ekonomi melalui koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Kemudian juga menurutnya seluruh program itu bertujuan agar masyarakat memiliki kesehatan, pendidikan dan keterampilan memadai untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Ia menilai bantuan pangan atau tunai hanya bersifat sementara. Sedangkan penguatan koperasi pendidikan dan gizi akan menyiapkan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi jangka panjang. Jadi di level negara harus ada sinkronisasi, koordinasi antar kementerian lembaga, antar sektor. Itu tugas yang diamanatkan pada BPTASKIN. Di level sektor kegiatan ekonominya, industri pangan, industri EBT, industri kreatif, industri digital, industri kesehatan, industri pendidikan, industri perumahan, industri pengolahan, industri angkutan, yang masih terpisah, itu harus berbicara. Karena itu kalau Anda perhatikan tadi penjelasan kami tidak pernah melihat kemiskinan itu sebagai faktor dimensi satu saja, pangan saja, tidak. Betul, sektor pangan adalah sektor yang paling baik menghasilkan kemiskinan. Tapi jangan-jangan masalahnya adalah kita bisa mengkompensasi kemiskinan di pangan kalau EBT-nya juga jalan. Ya, sementara itu pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan ekstrim pada Maret 2025 berada di level 0,85% atau sebanyak 2,38 juta orang. Ya, perhitungan kemiskinan ekstrim menggunakan standar Bank Dunia yang menggunakan Purchasing Power Parity tahun 2017 yaitu $2,15 Amerika per harinya. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan ekstrim pada Maret 2025 berada di level 0,85% atau sebanyak 2,38 juta orang. Angka ini menurun dibandingkan pada September 2024 yang tercatat sebanyak 2,78 juta orang atau setara 0,99%. Angka ini juga menurun bila dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat sebanyak 3,56 juta orang atau setara 1,26%. BPS menjelaskan perhitungan kemiskinan ekstrim menggunakan standar Bank Dunia yang menggunakan Purchasing Power Parity 2017 $2,15 Amerika per hari. Adapun PPP merupakan metode konversi yang menyesuaikan daya beli antar negara. Sementara itu BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 berada di level 8,47% atau sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini menurun 0,2 juta orang atau 0,1 persen poin dibandingkan September 2024 yang tercatat sebanyak 24,06 juta orang atau setara dengan 8,57%. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kalau kita melihat data tingkat kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrim memang cukup rendah begitu ya Cahaya di Indonesia, apalagi kemudian BPS memiliki standar tersendiri untuk kemudian menghitung tingkat kemiskinan yang sepertinya memang lebih rendah dibandingkan standar Bank Dunia. Tapi ya kita harapkan aksi ataupun pemantauan di lapangan ini benar-benar bisa dilakukan. Jangan sampai kemudian berdasarkan datanya rendah tapi ternyata di lapangan ketimpangannya, kemudian kemiskinannya begitu besar sehingga akhirnya tidak terserap oleh data ataupun penglihatan pemerintah. Ya, dan salah satu hal yang mungkin cerita menarik gitu ya terkait dengan kemarin pas HUT 80 RI, ini saya bertemu dengan salah satu anak dari sekolah rakyat. Nah, ini kan sebenarnya salah satu program yang ditujukan untuk mengentaskan ataupun menghilangkan kemiskinan ekstrim gitu ya
hilang-hilangnya. Ketika ngobrol, katanya sih anak ini sebenarnya enjoy ya dengan sekolah yang baru karena makannya gratis, kemudian juga udah dapat asrama gitu. Tapi mungkin ketika saya tanya lebih lanjut terkait dengan kurikulum pelajarannya, ini katanya memang masih mata-mata pelajaran yang umum, jadi sebetulnya belum lengkap selengkap kurikulum di sekolah menengah atas gitu. Kita harapkan terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, juga bagaimana memfasilitasi generasi muda dengan edukasi yang cukup baik. Sekolah rakyatnya mungkin sudah terrealisasi dengan cukup baik, tapi bagaimana juga kemudian bisa mendidik anak-anak ini dengan kurikulum dan juga pengajar-pengajar pendidik yang memadai begitu ya, karena untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim tampaknya bukan hanya di programnya saja, tapi benar-benar perlu dievaluasi berkala gitu ya, kelancaran programnya ini seperti apa ke depan. Oke, jadi evaluasi harus terus dilakukan, kemudian program-programnya harus terintegrasi agar kemudian tadi target kemiskinan, kemudian untuk kemudian menyejahteraan dari keluarga-keluarga desil 1 ini bisa terus dilakukan ya, Caya. Betul. Dan pemirsa, kita masih punya berbagai informasi lainnya terkait dengan penertiban truk over dimension overloading atau ODOL tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Informasinya kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya tidak takut dengan segelintir orang kaya yang mencoba untuk menguasai kekayaan Indonesia. Bahkan Presiden mengingatkan kaum elit di tanah air agar tidak mengeruk kekayaan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri atau serakah nomics. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya tidak takut dengan segelintir orang kaya yang mencoba menguasai kekayaan milik Indonesia. Bahkan Presiden justru mengingatkan kaum elit di tanah air agar tidak mengeruk kekayaan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri atau serakah nomik. Dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR RI, Prabowo memastikan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dengan tidak akan ragu-ragu untuk menindak pihak yang melanggar aturan dan menegaskan tidak ingin ada kecurangan hingga manipulasi yang dilakukan oknum atau segelintir orang kepada rakyat Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan. Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapapun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, kami akan sita yang bisa kami sita. Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakah nomics. Adapun Presiden menambahkan Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang sangat besar, sehingga seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Namun demikian dirinya masih menyayangkan terdapat segelintir orang yang justru memanfaatkan kondisi ini untuk memperkaya diri sendiri dengan mengeruk kekayaan alam tanpa mempedulikan kepentingan rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Ya, ini dia terms yang cukup menarik ya dari pemerintah terkait dengan serakah nomics, tapi kita nantikan bagaimana kemudian pemerintah menindak hal ini. Jangan sampai kemudian hanya jargon-jargon politik ataupun inisiatif semata, tapi betul-betul direalisasikan apakah kemudian hukum anti monopoli yang diperkuat atau kemudian pajaknya ditingkatkan atau seperti apa. Tapi ini juga mungkin akan jadi hal yang cukup dilematis bagi pemerintah, menyeimbangkan dengan iklim investasi juga jangan sampai kemudian pelaku usaha jadi ogah-ogahan juga gitu ya. Ya, jadi memang semuanya harus balance begitu ya. Penindakan pengawasan harus terus dilakukan, kemudian pemerataan dari perekonomian juga tetap harus diupayakan sehingga akhirnya tidak ada serakah nomics lain yang terjadi begitu ya di waktu sekarang ataupun di tahun-tahun mendatang, dan semoga kita harapkan ketegasan dari pemerintah sudah berkomitmen berkata demikian, jangan sampai kemudian lupa nanti jika ditagih oleh masyarakat. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan hasil perhitungan menunjukkan penertiban Truck Over Dimension Overloading atau ODOL tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Ya, AHY menegaskan penertiban odol dilandasi alasan kemanusiaan mengingat banyak korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dengan muatan berlebih. AHY juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang ditimbulkan. Pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait perhitungan dampak penertiban. Pemirsa, sementara itu AHY juga tengah menyiapkan langkah pencegahan praktik odol melalui standarisasi upah pengemudi truk. Kebijakan ini akan dimuat dalam rancangan peraturan Presiden penguatan logistik nasional. Memperbaiki jalan-jalan yang hancur dan rusak akibat kendaraan over kapasitas tadi, dan tentunya kita menghitung juga apakah benar jika ditertibkan akan ada dampak yang buruk pada ekonomi. Nah, kita hitung dan ternyata ada hasil yang baik, nanti bisa dijelaskan Pak Menhub. Tentunya juga kita harapkan bisa memperkuat dengan data-data yang jelas. Kami sudah mendapatkan sejumlah data bahwa ternyata tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat jumlah saldo simpanan pelajar di perbankan nasional telah mencapai lebih dari 32 triliun rupiah. Ya, Ketua Dewan Komisioner OJK mengungkapkan sekitar 59 juta pelajar di Indonesia memiliki tabungan dan mendorong kedisiplinan menabung sejak dini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat saldo simpanan milik pelajar di rekening perbankan nasional telah mencapai lebih dari 32 triliun rupiah. Simpanan pelajar tersebut dihitung mulai dari tingkat PAUD hingga SMA atau sederajat. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan saat ini tercatat hampir 59 juta pelajar di Indonesia memiliki tabungan. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran pelajar untuk menabung sejak dini. Mahendra menjelaskan dana tabungan pelajar yang terkumpul di perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Bank dapat memanfaatkan tabungan tersebut untuk penyaluran kredit khususnya bagi sektor usaha kecil dan menengah serta mendorong investasi. Mahendra menegaskan kebiasaan menabung para pelajar tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi bangsa. Tapi 32 triliun tadi itu memang bisa terkumpul karena sudah terdapat hampir 59 juta pemilik tabungan atau simpanan pelajar. Jadi 59 juta anak-anak Indonesia yang sudah memiliki tabungan dan tentu termasuk. Mahendra juga mengajak para pelajar untuk membiasakan diri menyisihkan uang jajan. Menurutnya menabung bukan sekedar untuk membeli barang yang diinginkan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup hemat, disiplin keuangan, dan persiapan menghadapi kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Lembaga Penjamin Simpanan menilai antusiasme generasi muda dan milenial dalam aktivitas menabung di perbankan terus menunjukkan peningkatan. Di mana kalangan anak muda saat ini lebih berani dalam menabung dan melakukan investasi dibandingkan generasi sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa menilai antusiasme generasi muda atau Gen Z dan milenial dalam aktivitas menabung di perbankan terus menunjukkan peningkatan, di mana masyarakat kalangan anak muda saat ini lebih berani dalam menabung dan melakukan investasi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan di Jakarta, Purbaya menjelaskan bahwa porsi generasi muda di bawah usia 30 tahun yang masuk ke pasar modal nasional telah mencapai 50% dari total investor, yang sebagian diantaranya masih dalam tren ikut-ikutan sehingga perlu dilengkapi dengan literasi keuangan yang baik. Oleh karena itu, dirinya berharap ke depan LPS dapat mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda terkait literasi keuangan yang komprehensif. Akhirnya setelah berapa tahun kerja pun uangnya nggak ada. Jadi Anda mulai sisihkan sedikit-sedikit uangnya dari muda, dan kalau nanti mulai kerja, mulailah kembangkan uang Anda tadi, bukan di tabungan aja, mulai investasi yang pertama investasi yang aman, setelah itu investasi yang mungkin agak risikonya agak tinggi, tapi keuntungannya lebih banyak. Jadi kalau Anda ngerti tadi
cara-cara menabung dari muda, cara-cara berinvestasi dari muda, Anda nggak akan ketipu apa yang namanya investasi bodong. Anda nggak akan ketipu dengan pinjaman online. Karena Anda ngerti betul bagaimana prinsip menggunakan uang yang baik. Jadi prinsipnya adalah, kalau saya sih, kalau mencegah pinjaman online itu atau yang lain-lain yang pemborosan adalah, kalau Anda nggak punya duit, nggak usah beli. Ya, pinjaman online yang ilegal ya Kak. Sebagai informasi, hasil SNLIK 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,46%. Sedangkan indeks inklusi keuangan tercatat tembus 80,51%. Di mana angka indeks literasi dan inklusi keuangan tersebut meningkat dari hasil SNLIK 2024 yang menunjukkan angka 65,43% untuk indeks literasi keuangan serta 75,02% untuk indeks inklusi keuangan. Dari Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Pemirsa, ekonomi China melemah pada Juli 2025. Dan informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada akhir pekan lalu berakhir tanpa terobosan terkait konflik Ukraina. Ya, meski demikian, pemirsa, Trump menyebut pembicaraan antara dirinya dengan Putin berjalan produktif, sementara Putin mengusulkan pertemuan lanjutan di Moskow. Gedung Putih sebelumnya menurunkan ekspektasi atas pertemuan yang berlangsung di Alaska yang awalnya dipandang sebagai upaya untuk mendorong gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyebut pertemuan itu sebagai sesi mendengarkan bagi Presiden. Usai pertemuan, Trump menegaskan tidak ada yang benar-benar disepakati antara kedua belah pihak. Lebih lanjut, ia memastikan akan berkoordinasi dengan NATO dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memberikan pembaruan terkait hasil pertemuan dengan Putin. There's no deal until there's a deal, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Perekonomian China melambat di hampir semua sektor pada Juli 2025. Ya, lesunya aktivitas perekonomian disinyalir imbas pengetatan Beijing terhadap perang harga serta dampak lanjutan tarif impor yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat. Perekonomian China melambat di hampir semua sektor pada Juli 2025. Aktivitas pabrik, investasi, dan penjualan retail mengecewakan ekspektasi, dipengaruhi pengetatan Beijing terhadap perang harga, serta dampak lanjutan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Data Biro Statistik Nasional atau NBS menunjukkan produksi pabrik dan tambang hanya naik 5,7% secara tahunan, terendah sejak November dan di bawah proyeksi. Selanjutnya, penjualan retail tumbuh 3,7% year on year, terendah sepanjang tahun ini dan melambat dari 4,8% pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan investasi Asia tetap dalam 7 bulan pertama 2025 juga turun menjadi 1,6%, seiring kontraksi sektor properti yang semakin dalam. Tingkat pengangguran perkotaan naik menjadi 5,2% melebihi perkiraan. Adapun pelemahan tersebut terjadi setelah pertumbuhan kuat di awal tahun memberi ruang bagi Beijing untuk menahan stimulus tambahan. Pimpinan tertinggi telah mengisyaratkan akan mempertahankan langkah dukungan yang sudah direncanakan sambil menambah bantuan jika diperlukan tergantung perkembangan data ekonomi. Berbagai sumber, AIDEX Channel. Produk domestik bruto Uni Eropa tumbuh 0,2% pada kuartal 2 2025 sejalan dengan estimasi awal. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perbaikan meski diwarnai perbedaan kinerja antar negara anggota. Produk domestik bruto atau PDB Uni Eropa tumbuh 0,2% pada kuartal 2 2025 sejalan dengan estimasi awal, di mana Rumania mencatat pertumbuhan kuartalan tertinggi sebesar 1,2%, ditutup Polandia 0,8% serta Spanyol, Slovenia dan Bulgaria masing-masing 0,7%. Sebaliknya, Irlandia justru mencatat kontraksi terbesar sebesar 1%, sementara Jerman dan Italia turun tipis 0,1%. Perbedaan capaian ini menegaskan ketimpangan kinerja ekonomi antar negara anggota UE.
Perekonomian kawasan Euro hanya tumbuh 0,1% secara kuartalan pada April hingga Juni 2025, sesuai dengan ekspektasi pasar. Pertumbuhan terbatas ini mencerminkan tantangan besar yang masih dihadapi kawasan, terutama akibat lemahnya konsumsi dan investasi. Meski begitu, laju positif tetap memberi sinyal bahwa kawasan Euro belum masuk ke jalur resesi. Lapangan kerja di kawasan Euro dan Uni Eropa naik 0,1% secara triwulan pada kuartal 2 2025. Secara tahunan, pertumbuhan ketenagakerjaan mencapai 0,7%, menunjukkan daya tahan pasar tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi. Adapun UE yang kini beranggotakan 27 negara masih mengandalkan kekuatan 3 ekonomi besar, yaitu Jerman, Prancis, dan Italia dalam menopang pertumbuhan regional. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, di tengah tekanan tarif impor Amerika Serikat, ekonomi Jepang tercatat tumbuh sebesar 1% pada kuartal 2 2025. Pertumbuhan ekonomi yang melampaui ekspektasi tersebut ditopang oleh investasi bisnis yang melonjak 1,3%, serta konsumsi rumah tangga yang naik tipis 0,2%. Pertumbuhan ekonomi Jepang mencapai 1% pada kuartal 2 2025 atau melampaui ekspektasi seiring dengan kuatnya permintaan domestik yang memberi angin segar bagi Perdana Menteri Shigeru Ishiba di tengah kebijakan tarif impor Amerika Serikat dan tekanan politik internal. Produk domestik bruto tercatat naik 1% secara year on year dalam periode April hingga Juni 2026, sementara itu angka pertumbuhan pada kuartal sebelumnya direvisi menjadi tumbuh 0,6%. Pertumbuhan terutama ditopang investasi bisnis yang melonjak 1,3%, jauh di atas perkiraan 0,7%, serta konsumsi rumah tangga yang naik tipis 0,2%. Ekspor bersih menyumbang 0,3% terhadap pertumbuhan meski menghadapi tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi. Ekspor bertahan dalam hitungan real berkat pemangkasan harga jual untuk mempertahankan pangsa pasar dan percepatan pengiriman sebelum tarif 10% dinaikkan menjadi 25%. Data PDB kuartal 2 2025 menjadi yang pertama mencerminkan dampak tarif timbal balik dan bea mobil yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai April. Selama periode tersebut, Jepang menghadapi tarif dasar 10% serta bea masuk 25% untuk mobil, sedangkan pajak 25% untuk baju Amerika Serikat yang diberlakukan Maret lalu digandakan pada awal Juni. Sementara itu pada awal Agustus, pemerintah memangkas proyeksi pertumbuhan real tahun fiskal berjalan menjadi 0,7% dari sebelumnya 1,2%. Sebagai akibat prospek ekonomi global yang memburuk imbas kebijakan perdagangan Trump. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemerintah Amerika Serikat berencana mengakuisisi saham Intel. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. WhatsApp menuding pemerintah Rusia berupaya untuk memblokir akses komunikasi aman jutaan warganya. Ya, tuduhan ini muncul setelah Moskow mulai membatasi panggilan di aplikasi pesan populer tersebut. Pemerintah Rusia dilaporkan mulai membatasi sebagian layanan panggilan WhatsApp yang dimiliki Meta Platform, di mana Moskow beralasan bahwa platform asing gagal berbagi informasi dengan penegak hukum terkait kasus penipuan dan terorisme. Meski begitu, layanan pesan teks dan pesan suara WhatsApp masih bisa digunakan pengguna di Rusia. Ketegangan dengan penyedia teknologi asing semakin meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Sejumlah platform besar seperti Facebook dan Instagram sudah diblokir. YouTube diperlambat dan ratusan denda dijatuhkan kepada perusahaan asing yang tidak mematuhi aturan konten dan data di Rusia. WhatsApp menegaskan aplikasinya bersifat private dan terinskripsi ujung ke ujung serta menolak campur tangan pemerintah terhadap hak komunikasi warganya. Adapun WhatsApp menjadi aplikasi perpesanan paling populer di Rusia dengan hampir 97 juta pengguna bulanan per Juli 2025. Telegram berada di posisi kedua dengan lebih dari 90 juta pengguna, sedangkan VK Messenger yang dimiliki negara hanya menjangkau sekitar 17 juta orang. Layanan pemantauan daring melaporkan lonjakan keluhan pengguna terkait gangguan WhatsApp, terutama di wilayah Krasnodar, Rusia Selatan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil saham di Intel. Jika terjadi, langkah ini dapat mengubah peta kekuasaan industri semikonduktor Amerika Serikat dan memperkuat ketahanan teknologi domestik. Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang berdiskusi dengan Intel
tentang setidaknya memiliki saham di perusahaan chip raksasa yang sedang tertekan. Langkah ini menggambarkan penekanan baru administrasi terhadap intervensi negara dalam sektor strategis untuk mengukuhkan produksi semikonduktor domestik. Berita ini muncul setelah pertemuan antara Presiden Trump dan CEO Intel di Butan. Kabar yang dilaporkan Bloomberg dan Reuters menyebabkan saham Intel melonjak lebih dari 7% pada transaksi reguler di hari yang sama. Trump selama ini terkenal untuk mendorong investasi pemerintah begitupun dalam industri kritis. Langkah serupa sudah dilakukan sebelumnya, termasuk kesepakatan penjagal emas pada US Steel dan aturan bagi Nvidia dan AMD dalam bisnis Cina. Intel dianggap sebagai aset strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan Amerika pada Cina dan TSMC. Meskipun tentatif dan belum ada rincian resmi mengenai struktur saham atau nilai investasi, keputusan ini dikawal oleh pemerintah dan pasar. Jika terwujud, hal tersebut menandai kembali keran investasi negara dalam ekologi bisnis berbasis keamanan nasional. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Honhai Precision Industry Co. atau Foxconn membukukan rekor laba bersih pada kuartal 2 2025. Laba bersih perusahaan asal Taiwan itu tembus 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 24 triliun rupiah, rekor tertinggi untuk periode tersebut. Laba bersih Foxconn pada April hingga Juni 2025 tercatat naik 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan kuartal sebelumnya, pertumbuhannya mencapai 5%, menandai konsistensi kinerja perusahaan. Rekor tersebut mempertegas posisi Foxconn sebagai pemain kunci dalam industri teknologi global. Lonjakan penjualan server kecerdasan buatan atau AI menjadi pendorong utama capaian positif ini. Penjualan Foxconn secara keseluruhan naik 16% secara tahunan dan 9% secara kuartalan pada kuartal 2. Penjualan server AI bahkan melonjak lebih dari 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun Foxconn selama ini dikenal luas sebagai pemasok utama Apple, termasuk dalam produksi iPhone dan produk lainnya di China. Namun bisnis perusahaan Taiwan ini tak hanya terbatas pada Apple saja, Foxconn juga memproduksi peralatan AI dan bahkan tengah mengembangkan lini bisnis mobil listrik. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, masih di Prime Market Highlights, pemirsa, YouTube akan mulai mengecek usia pengguna menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghindari anak-anak mengakses konten sensitif dan berbahaya. Adapun saat ini uji coba tengah dilakukan pada sejumlah pengguna di Amerika Serikat dan diharapkan akan diluncurkan secara lebih luas dalam beberapa bulan mendatang. YouTube akan mulai mengecek usia pengguna menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menghindari anak-anak mengakses konten berbahaya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membuat media sosial tersebut lebih aman bagi anak. Adapun teknologi ini dirancang untuk menentukan apakah seorang pengguna adalah orang dewasa atau anak di bawah umur berdasarkan aktivitas mereka di platform. Pengecekan ini terlepas dari tanggal lahir yang mereka masukkan saat mendaftar. Alat ini sedang diuji coba pada sejumlah pengguna di Amerika Serikat untuk saat ini, tetapi diharapkan akan diluncurkan secara lebih luas dalam beberapa bulan mendatang. Jika alat ini mengidentifikasi pengguna sebagai anak di bawah umur, YouTube akan secara otomatis menerapkan langkah-langkah keamanan yang sudah ada pada akun mereka. Langkah tersebut termasuk pembatasan pada jenis konten sensitif tertentu seperti video yang mengandung kekerasan atau sugesti seksual. Adapun sistem ini mengandalkan sinyal seperti jenis video yang dicari dan ditonton pengguna dan berapa lama akun mereka aktif untuk menentukan apakah mereka berusia di bawah 18 tahun. Pengguna yang diidentifikasi oleh AI sebagai anak di bawah umur akan secara otomatis diikutsertakan ke dalam langkah-langkah keamanan platform untuk remaja, termasuk pembatasan jenis konten tertentu, rekomendasi yang disesuaikan, larangan menonton berulang kali jenis konten tertentu, pengingat istirahat, dan menonaktifkan iklan yang dipersonalisasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, dunia smartphone akan kedatangan ponsel ultra tipis dengan desain memukau dan performa tangguh. Ya, pemirsa, Infinix resmi umumkan Hot 60 Pro Plus yang siap meluncur di Indonesia pada 20 Agustus 2025. Infinix resmi mengumumkan Hot 60 Pro Plus, ponsel tertipis di dunia dengan layar 3D curve yang hanya setebal 5,9 mm dan bobot 155 gram.
Mengusung konsep Beautiful Beast, perangkat ini menggabungkan elegansi desain, performa tinggi, dan teknologi AI untuk gaming, fotografi, serta produktivitas. Sebagai varian tertinggi di lini Hot 60 series, ponsel ini dibekali layar 3D Curve AMOLED 6,78 inci beresolusi 1,5K melalui upscaling dengan refresh rate hingga 144 Hz. Layar ini dilindungi Corning Gorilla Glass 7i untuk ketahanan maksimal pada mobilitas tinggi. Dapur pacu menggunakan chipset gaming terbaru MediaTek Helio G200 berbasis 6 nanometer dipadukan dengan baterai 5160 mAh dan 45 watt fast charge untuk pengisian cepat. Hot 60 Pro Plus juga menjadi yang pertama di seri Hot yang mengusung sensor Sony IMX882 pada kamera utama 50 megapiksel. Peluncuran Hot 60 Pro Plus diiringi kampanye Beautiful Beast dengan kolaborasi unik antara JKT48 dan Dead Squad. Flash sale ponsel ini akan dimulai 21 Agustus 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Razer resmi memperkenalkan Wolverine V3 Pro 8K PC, mana ini merupakan controller terbaru yang ditujukan khusus untuk gaming di PC. Ya, mengusung teknologi canggih dan desain ringan, perangkat ini siap mendukung gaming kompetitif bagi gamer profesional. Pabrikan Razer mengumumkan peluncuran Wolverine V3 Pro 8K PC. Controller ini khusus dirancang untuk gaming di PC dan tidak kompatibel dengan konsol game. Wolverine V3 Pro 8K PC dirancang untuk gaming kompetitif, menyasar atlet e-sport dan gamer profesional dengan desain ergonomis. Bobotnya hanya 220 gram menjadikannya controller nirkabel paling ringan dari Razer. Pembaruan terbesar terdapat pada tombol dan thumbstick. Controller ini mengusung teknologi Razer Pro Hyper Tigers dan 80 Hz Hyper Polling. Teknologi ini memberikan input instan dan sangat responsif baik di mode kabel maupun nirkabel. Pada bagian thumbstick, Wolverine V3 Pro 8K PC menggunakan teknologi TMR atau Tunnel Magnetoresistant. Teknologi ini lebih akurat dan tahan lama dibandingkan Hall Effect serta mencegah terjadinya drift. Untuk daya tahannya, controller ini dapat digunakan hingga 20 jam dalam sekali pengisian daya. Wolverine V3 Pro 8K PC sudah tersedia dengan harga $199,99 Amerika atau sekitar 3,2 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, baik 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Royong dan rekan saya. Dan saya Rosalin Chiu, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.